Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siska Alicia Farma sebagai dosen pengampu mata kuliah biokimia dan seterusnya kepada teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Tesya Wulandari, selanjutnya Friska Aprilia, Puji Febrianti, Siti Atika Salsabila, Yuni Kartika, dan Hani Sania. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan, yaitu tentang karbohidrat. Materi pertama, yaitu menjelaskan struktur karbohidrat. Yang kedua, menjelaskan penggolongan karbohidrat. Yang ketiga, menjelaskan derivat karbohidrat. Yang keempat, menganalisis keterkaitan proses pencernaan karbohidrat dengan jenisnya. Yang kelima, menjelaskan proses absorpsi dan transport karbohidrat dari intestinum ke dalam darah menuju sel target. Baiklah, penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Friska Aprilia. Pada Friska dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan moderator. Saya Friska Aprilia akan menjelaskan materi tentang karbohidrat dan struktur karbohidrat serta penggolongan karbohidrat untuk monosakarida dan disakarida. Yang pertama karbohidrat. Jadi karbohidrat itu ditemukan pada hewan dan tumbuhan dan terdistribusikan secara luas karena peranannya penting bagi proses metabolisme. Kenapa dia penting? Karena karbohidrat ini merupakan sumber energi utama dalam proses metabolisme ya. Jadi kalau energinya tercukupi, maka metabolisme dapat berjalan dengan lancar. Pada tumbuhan, glukosa disintesiskan dari karbon dioksida dan air melalui proses fotosintesis dan disimpan dalam bentuk pati atau digunakan untuk mensintesis selulosa atau dinding sel. Sedangkan pada hewan, karena dia bukan organisme autotraf, kebanyakan karbohidrat diperoleh dari tumbuhan juga, namun mereka juga dapat mensintesis karbohidrat dari asam amino. Glukosa adalah jenis karbohidrat yang paling penting, bahkan jenis karbohidrat lain akan diubah menjadi glukosa di hati. Karena glukosa merupakan karbohidrat yang paling penting, jadi dia merupakan bahan bakar utama proses metabolisme pada hewan. Lalu juga berperan sebagai prekursor sintesis jenis karbohidrat lainnya di tubuh seperti glikogen, gula ribosa dan deoksiribosa, galaktosa, dan peptidoglikan. Struktur utamanya dibentuk oleh karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus empiris CH2ON. Dan ini maksudnya adalah nomor acaknya. Nah, ini adalah struktur karbohidrat, lebih tepatnya struktur dari derivat karbohidrat alfa-D-glukopironase dan alfa-D-glukopuronase. Kita lihat di sini bahwa elemen paling pentingnya adalah CH2O. Jadi setiap karbohidrat, baik monosakarida, disakarida, oligo, ataupun derivatnya itu pasti mengandung C, H, dan O, karbon, hidrogen, dan oksigen. Selanjutnya ke klasifikasi karbohidrat. Yang pertama monosakarida. Seperti namanya, mono artinya satu, sakarida artinya gula. Jadi ini karbohidrat yang hanya mengandung satu ikatan karbon saja. Monosakarida tidak bisa dihidrolisis menjadi karbohidrat yang lebih sederhana karena dia sudah yang bentuk paling sederhana ya. Jadi bentuk paling sederhana dari karbohidrat adalah mengendap. Berdasarkan nomor karbonnya, monosakarida digolongkan menjadi triosa, tetrosa, pentosa, heksosa, dan heptosa. Karbohidrat yang mengandung aldehid disebut sebagai aldolase, sedangkan yang mengandung keton disebut sebagai ketosa. Selain aldehida dan keton, terdapat juga alkohol polihidrat, yaitu gula alkohol atau poliol, di mana
Gugus aldehida atau keton telah direduksi menjadi kelompok alkohol. Juga dapat terjadi secara alami dalam makanan. Alkohol polihidrat yang disintesis dengan reduksi monosakarida digunakan dalam pembuatan makanan untuk menurunkan berat badan. Karena kandungan gulanya hanya setengah dari gula biasa. Jadi dia juga bisa digunakan untuk penderita diabetes. Nah, berikut adalah turunan dari monosakarida, tadi ada trilosa, di mana dia karbon C-nya itu ada 3. Kalau di aldosa dia berbentuk glikeros atau gliseraldehid. Kalau di ketosa dia namanya dihidroksiaseton. Lalu ada tetrosa, dia karbon C-nya ada 4, sesuai namanya ya. Kalau di aldosa itu namanya eritrosa, kalau di ketosa namanya eritrulosa. Lalu pentosa, di mana karbon C-nya itu 5. Dalam bentuk aldosa dia adalah ribosa, sedangkan di ketosa juga, di ketosa dia sebagai ribulosa. Lalu heksosa, karbonnya ada 6. Kalau di aldosa bentuknya glukosa atau galaktosa atau manosa, sedangkan di ketosa dia bentuknya fruktosa. Lalu heptosa dengan karbon 7, dia tidak ada di aldosa, adanya di kentosa dengan nama pseudoheptulosa. Selanjutnya disakarida. Disakarida ini adalah produk kondensasi dari 2 unit monosakarida atau bentuk dari bersatunya 2 monosakarida. Jadi dia bersatu dengan ikatan glikosidik. Contohnya adalah laktosa, maltosa, isomaltosa, sukrosa, dan trehalosa. Gambar di bawah ini adalah contoh dari disakarida, yaitu sukrosa dan trehalosa. Kita lihat ini, ikatan O ini antara 2 monosakarida ini namanya adalah ikatan glikosidik. Jadi setiap ikatan yang menyatukan atau menggabungkan 2 monosakarida itu dinamakan dengan ikatan glikosidik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Friska. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hani Sania. Pada Hani dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang klasifikasi karbohidrat oligosakarida. Itu adalah bentuk bergabungnya 3-10 monosakarida. Kemudian sebagai besar oligosakarida tidak bisa dicerna oleh enzim pada manusia. Next. Selanjutnya yaitu adalah bentuk gabungan dari 10 lebih unit monosakarida. Contoh yang paling ditemui adalah pati dan dekstrin. Polisakarida kadang dikategorikan sebagai heksosa dan pentosa. Makanan mengandung berbagai jenis polisakarida lain yang dikenal sebagai polisakarida non-pati yang tidak bisa dicerna oleh enzim. Contoh polisakarida non-pati adalah selulosa dari dinding sel tumbuhan dan inulin. Kemudian selanjutnya yaitu derivat karbohidrat. Karbohidrat adalah polihidroksi aldehida dan polihidroksi keton atau zat-zat yang bila dihidrolisis akan menghasilkan derivat senyawa-senyawa tersebut. Derivat karbohidrat adalah monosakarida yang mengandung gugus NH2 yaitu D-glukosamin, galaktosamin, dan monosamin yang terdapat dalam bahan hewani atau nabati. Derivat karbohidrat juga termasuk asam-asam dan alkohol yang dihasilkan dari proses oksidasi monosakarida. Selanjutnya yaitu asam-asam. Oksidasi terhadap monosakarida dapat menghasilkan berbagai macam asam. Contohnya oksidasi glukosa menghasilkan asam glikonat, asam glukarat, dan asam glukuronat. Kemudian gula amino. Ada 3 senyawa yang penting dalam kelompok ini, yaitu
glukosamina, galaktosamina, dan monosamina. Pada umumnya, senyawa ini berikatan dengan asam uronat dan merupakan bagian dari mukopolisakarida. Asam hyaluronat adalah suatu polimer yang terdiri dari atas unit-unit disakarida. Selanjutnya yaitu gula menunjukkan berbagai bentuk isomerisme. Glukosa dengan 4 atom karbon asimetris dapat membentuk 16 isomer. Itu jenis yang lebih penting dari isomerisme ditemukan dengan glukosa adalah sebagai berikut. Itu yang pertama, isomer D dan L. Penunjukan isomer gula sebagai bentuk D atau bayangan cerminnya sebagai bentuk L ditentukan oleh spasialnya hubungan dengan senyawa induk dari karbohidrat. Gula 3-karbon gliserol atau gliseraldehida, bentuk L dan D dari ini gula dan glukosa. Orientasi dari gugus H dan OH di sekitar atom karbon yang berdekatan dengan karbon alkohol terminal atau karbon 5 dalam glukosa. Menentukan apakah gula milik seri D atau L. Ketika gugus OH pada ini karbon di sebelah kanan, gula adalah isomer. Ketika di sebelah kiri itu adalah L isomer. Sebagai besar secara alami monosakarida yang terjadi adalah gula D dan enzim yang bertanggung jawab untuk metabolisme mereka khusus untuk konfigurasi ini. Baiklah, sekian pembacaan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Hanisania. Pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Atika Salsabila. Kepada Caca dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari dirafat karbohidrat. Yang kedua, kehadiran atom karbon asimetris juga memberikan aktivitas optik pada senyawa. Ketika sebekas cahaya terpolarisasi bidang dilewatkan melalui larutan isomer optik, ia berputar ke kanan, dextrorotatory positif atau ke kiri, levorotatory negatif. Arah dari rotasi cahaya terpolarisasi tidak tergantung pada stereokimia gula, sehingga dapat ditunjuk D negatif, D positif, L negatif, atau L positif tosa yang terjadi secara alami adalah isomer D negatif. Yang membingungkan, dextrorotatory positif pada suatu waktu disebut D negatif, dan levorotatory negatif adalah L negatif. Nomenklatur ini sudah usang, tetapi mungkin kadang-kadang ditemukan itu tidak terkait dengan D negatif dan L isomerisme. Dalam larutan, glukosa adalah dextrorotatory dan larutan glukosa kadang-kadang dikenal sebagai dextrosa. Next. 3. Struktur cincin piranosa dan furanosa. Struktur cincin dari monosakarida mirip dengan struktur cincin baik piran. Contoh gambarnya yang ini, cincinnya beranggota dengan 6 anggota. Atau furan, cincinnya beranggota 5. Untuk glukosa dalam larutan, lebih dari 99% ada di piranosa membentuk seperti ini. Next, Kak. Ini adalah gambar piranosa dan furanosa dari fruktosa. Yang keempat, anomer alfa dan beta. Struktur cincin aldosa adalah ahemiacetal karena dibentuk oleh reaksi antara aldehida dan kelompok alkohol. Demikian pula struktur cincin ketosa adalah hemiketal. Glukosa kristal adalah D-glukopiranosa.
Struktur siliknya adalah dipertahankan dalam larutan, tetapi isomerisme terjadi sekitar posisi 1. Karbonil atau atom karbon anomerik untuk menghasilkan campuran glukopiranosa 38% dan glukopiranosa 62%. Kurang dari 0,3% adalah diwakili oleh dan anomer dari glukopuranosa. Yang kelima, epimer. Isomer yang berbeda sebagai akibat dari variasi konfigurasi OH dan H. Karbon 2, 3, dan 4 glukosa diketahui sebagai epimer. Secara biologis, epimer glukosa yang paling penting adalah mannose dan galaktosa. Berikut gambar epimer dari glukosa. Yang keenam, isomerisme aldosa ketosa. Fruktosa memiliki rumus molekul yang sama, 369 sebagai glukosa, tetapi berbeda karena ada gugus keto potensial pada posisi 2. Karbon anomer dari fruktosa, sedangkan dalam glukosa ada A, gugus aldehida potensial di posisi 1. Karbon anomerik. Contoh gula aldosa dan ketosa ditunjukkan pada gambar 15.6 dan 15.7 masing-masing. Secara kimia, aldosa adalah senyawa pereduksi dan kadang-kadang dikenal sebagai gula pereduksi. Ini memberikan dasar untuk tes kimia sederhana untuk glukosa dalam urin pada diabetes yang tidak terkontrol mellitus dengan reduksi larutan tembaga alkali. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Siti Atika Salsabila. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Yuni Kartika. Kepada Yuni, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pembacaan materi. Yang berikutnya adalah derivat karbohidrat alkohol. Gugus aldehida maupun gugus skeleton pada monosakarida dapat direduksi menjadi gugus alkohol dan senyawa yang berbentuk adalah polihidroksi alkohol. Contohnya adalah seperti gambar di bawah. Yang selanjutnya adalah materi tentang pencernaan karbohidrat. Karbohidrat utama dalam makanan manusia adalah pati, sukrosa, laktosa, fruktosa, maltosa, galaktosa, dan glukosa. Pati polisakarida adalah bentuk penyimpanan dari karbohidrat pada tumbuhan, sedangkan sukrosa atau gula meja, maltosa, dan laktosa atau gula susu adalah disakarida, dan fruktosa, galaktosa, dan glukosa adalah monosakarida. Pencernaan mengubah karbohidrat yang lebih besar menjadi monosakarida yang dapat diserap dalam aliran darah. Glukosa atau monosakarida adalah gula utama dalam darah manusia. Berikut adalah struktur pati dan glikogen, di mana oksidasi karbohidrat menjadi CO2 dan H2O dalam tubuh menghasilkan sekitar 4 kilokalori per gram, atau dengan kata lain, setiap gram karbohidrat yang kita makan menghasilkan 4 kilokalori energi. Selanjutnya adalah proses pencernaan karbohidrat, di mana karbohidrat makanan diubah menjadi monosakarida. Kemudian karbohidrat ini dicerna oleh amilase saliva dan kemudian oleh amilase pankrease. Disakarida makanan juga dipecah oleh enzim di perbatasan sikat ini. Kemudian sukrosa mengubah disakarida sukrosa atau gula meja menjadi glukosa dan fruktosa, dan laktase mengubah disakarida laktosa atau gula susu menjadi glukosa dan galaktosa. Monosakarida yang dihasilkan oleh pencernaan dan makanan monosakarides diserap oleh sel epitel usus dan dilepaskan ke dalam vena portal hepatik yang membawa mereka ke hati. Selanjutnya adalah pencernaan karbohidrat, di mana asam lemak asetat, propriat, butiran, dan pencernaan pada hewan disesuaikan untuk menggunakan asam lemak sebagai substrat utama produk pencernaan, dimetabolisme menjadi produk umum asetil CoA yang kemudian dioksida dengan siklus asam sitrat.
garis besar jalur katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Semua jalur ini mengalur pada produksi asetil CoA yang menghasilkan ATP melalui proses fosforilasi oksidatif seperti pada gambar di samping. Kemudian pencernaan karbohidrat, di mana produk akhir dari proses pencernaan ini adalah karbohidrat yang akan dicerna menjadi monosakarida seperti glukosa dan fruktosa, dan juga galaktosa, dan protein yang akan dicerna menjadi asam amino. Keterkaitan proses pencernaan dengan jenis karbohidrat, di mana karbohidrat ini memiliki keterkaitan pada siklus asam sitrat, contohnya seperti jalur katabolik utama untuk asetil CoA, di mana produk katabolisme karbohidrat, protein, dan lipid memasuki siklus dengan membentuk sitrat dengan dioksidasi menjadi CO2 dengan reduksi koenzim. Di dalam tubuh, gluktosa akan dioksidasi untuk menjadi senyawa lain sesuai dengan keperluan masing-masing sel, seperti asam laktat dan pirufat. Peristiwa oksidasi inilah yang umumnya dikenal dengan istilah glikolisis. Gambar glikolisis bisa kita lihat seperti bagan yang ada di samping di figur 17.1. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Puji Febrianti. Kepada Puji dipersilahkan. Baiklah, saya akan bacakan materi selanjutnya mengenai absorpsi karbohidrat. Pencernaan karbohidrat dilakukan dengan hidrolisis untuk membebaskan oligosakarida, kemudian monosakarida, dan disakarida bebas. Peningkatan glukosa darah setelah dosis uji karbohidrat dibandingkan dengan setelah jumlah glukosa yang setara atau sebagai glukosa atau dari referensi makanan bertepung dikenal sebagai indeks glikemik. Glukosa dan galaktosa memiliki indeks 1 atau 100%, seperti halnya laktosa, maltosa, isomaltosa, dan trehalosa, yang menimbulkan monosakarida ini pada hidrolisis, fruktosa, dan gula alkohol kurang cepat diserap dan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah, seperti halnya sukrosa. Indeks glikemik pati bervariasi antara mendekati 1 dan mendekati 0 sebagai akibat dari tingkat hidrolisis variabel dan polisakarida non-pati adalah 0. Makanan yang memiliki indeks glikemik rendah dianggap lebih bermanfaat karena menyebabkan lebih sedikit fluktuasi sekresi insulin. Pati resisten dan polisakarida non-pati menyediakan substrat untuk fermentasi bakteri di usus besar dan butirat yang dihasilkan dan asam lemak rantai pendek lainnya menyediakan sumber bahan bakar yang signifikan untuk eritrosit usus. Ada bukti bahwa butirat juga memiliki aktivitas antiproliferatif sehingga memberikan perlindungan terhadap kanker kolorektal. Next. Inilah gambar dari struktur of some important non-starch polysaccharida. Next. Absorpsi karbohidrat. Amilase mengkatalisis hidrolisis pati. Hidrolisis pati dikatalisis oleh saliva dan amilase pankreas, yang mana mengkatalisis hidrolisis secara acak dari ikatan glikolisis alfa 1 sampai 4 menghasilkan dextrit, kemudian mencampurkan glukosa, maltosa, dan maltotriosa serta cabang kecil dextrin. Next. Disakaridase, maltase, sukrase, isomaltase atau enzim bifungsional mengkatalisis hidrolisis sukrosa dan isomaltosa. Laktase dan trehalase adalah terletak di Bruce border sel mukosa usus, di mana monosakarida yang dihasilkan dan yang timbul dari makanan diserap. Defisiensi laktase kongenital jarang terjadi pada bayi, menyebabkan laktosa intoleransi
dan gagal tumbuh saat diberi ASI atau bayi normal rumus. Defisiensi sukrase isomaltase kongenital terjadi di antara Inuit menyebabkan intoleransi sukrosa dengan diare, persistensi, dan kegagalan untuk berkembang ketika diet mengandung sukrosa. Pada sebagian besar mamalia dan sebagian besar manusia, aktivitas laktase mulai jatuh setelah di sapi dan hampir sepenuhnya hilang pada akhir masa remaja, menyebabkan intoleransi laktosa. Laktosa tetap berada di lumen usus di mana itu adalah substrat untuk fermentasi bakteri menjadi laktat, menghasilkan ketidaknyamanan perut dan diare setelah konsumsi relatif besar jumlah. Dalam dua kelompok populasi, orang-orang yang berasal dari Eropa Utara dan suku non-Maden Afrika Sub-Sahara dan Arab, laktase tetap ada setelahnya penyapihan dan memasuki kehidupan dewasa. Mamalia laut mengeluarkan susu tinggi lemak yang tidak mengandung karbohidrat dan anak-anaknya kekurangan laktase. Next. Absorpsi karbohidrat dari intestinum ke darah ke sel target. Glukosa dan galaktosa diserap melalui proses yang tergantung pada natrium. Mereka dibawa oleh protein transport yang sama atau SGLT1 dan bersaing satu sama lain untuk penyerapan di usus. Monosakarida lainnya adalah diserap oleh difusi yang dimediasi pembawa. Karena mereka tidak aktif diangkut, fruktosa dan gula alkohol hanya menyerap gradien konsentrasi. Dan setelah asupan yang cukup tinggi, beberapa mungkin tetap berada di lumen usus, bertindak sebagai substrat untuk bakteri fermentasi. Asupan besar fruktosa dan gula alkohol dapat menyebabkan diare osomatik. Inilah gambar dari transfer of glukosa, fruktosa, dan galaktosa across the intestinal epithelium. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Puji. Itulah hasil diskusi yang telah kami lakukan. Salah dan janggal saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.